Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan membacakan kisah Bianca. 1978. Ini malam pertama Bianca menempati kamar kosnya yang hanya berukuran 4 kali 5 meter. Rumah kos itu termasuk dalam kategori rumah lama. Terlihat dari bentuk bangunan dan gerbang yang digunakan, sepertinya rumah ini adalah bangunan asrama zaman Belanda. Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal. Jumlah kamar yang disewakan kurang lebih ada 20 ruangan. Di setiap kamar para penyewa diberi fasilitas tempat tidur besi yang dialasi dengan kasur kapuk, lemari kayu berukuran sedang, dan sebuah meja rias kayu jati dengan ukiran daun di seluruh sisinya. Jendela kamar Bianca menghadap ke arah belakang rumah. Beberapa pohon besar terlihat jelas jika jendela tersebut dibuka. Bianca sempat mendengar bahwa bangunan ini angker. Namun, Bianca tidak peduli karena sejak kecil Bianca sudah menyukai segala sesuatu yang berbau horor, baik itu buku, film, atau kisah-kisah nyata yang merujuk pada dunia gaib. Walaupun hingga detik ini Bianca tidak pernah melihat makhluk astral yang seringkali digambarkan berwajah menakutkan. Namun ia percaya mereka memang ada. Malam pertama dilaluinya dengan lancar. Bahkan ia tak sempat bermimpi. Mungkin karena ia terlalu lelah membereskan kamar. Maka ia pun tidur dengan lelapnya. Pagi-pagi sekali Bianca berangkat ke kampus. Di gerbang luar ia berpapasan dengan Nyonya Rosa. Iya, Nyonya Rosa adalah pemilik bangunan tua itu. Selamat pagi. Hai Bianca, selamat pagi. Bagaimana semalam? Apa kau tidur dengan nyenyak? Iya Bu, sangat nyenyak. Gangguan nyamuk pun tak berhasil membangunkan saya. Saya berangkat kuliah dulu ya. Ada ujian hari ini. Permisi, Bu. Pada saat itu, Ibu Rosa mengangguk sembari menyunggingkan sebuah senyuman. Wanita itu tampak aneh. Ia menggunakan baju panjang warna hitam. Hampir seluruh tubuhnya terselimuti pakaian. Hanya wajahnya saja yang tidak. Namun, kenapa ia selalu menunduk? Bianca melangkah cepat. Jarak antara kampus dan kos tak terlalu jauh. Cukup naik angkutan umum 5 menit saja, maka ia sudah sampai di kampusnya. Suasana kampus pada saat itu sudah cukup ramai. Beberapa rekan sekelasnya nampak sibuk dengan buku catatan di tangan mereka. Dengan bibir komat kamit, seakan menghafalkan bahan ujian, Bianca duduk di baris paling belakang. Tubuhnya masih lelah karena hari kemarin. Hei Bi, ngapain sih di sana? Sini deket aku aja. Kata Jenny kepada Bianca. Di sini aja Jen, takut ketahuan kalau aku ngantuk nanti. Jawab Bianca sambil mengeluarkan alat tulis dari dalam tasnya. Jenny pun mengalah, ia pindah posisi mendekati Bianca. Bi, maaf ya, kemarin aku gak bisa bantu kamu, mamaku masih sakit. Iya, gak apa-apa, aku biasa selesaikan sendiri. Kan udah biasa aku pindah-pindah kos sendirian. Bi, ngomong-ngomong, gimana suasananya? Pemilik kos? Teman-teman kos? Pemilik kos itu namanya Ibu Rosa. Teman-teman kos? Aku belum berkenalan. Waktu aku berangkat tadi pagi, suasana kos sangat sepi. Entah, gak tahu mereka semua masih tidur, atau aku yang lebih lambat bangun dari mereka. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap dengan ujian hari ini? Sebuah suara agak serak milik Mr. Deva mengejutkan seisi kelas, termasuk Bianca dan Jenny. Shh, nanti disambung lagi ceritanya. Si monster sudah datang. Ucap Jenny pada saat itu. Bianca hanya tersenyum simpul. Ia paham betapa Jenny begitu membenci Mr. Deva. Hingga akhirnya Mr. Deva mendapatkan anugerah sebagai monster.
Pukul 6 sore, Bianca dalam perjalanan pulang ke kos. Ia ingin segera sampai di kamarnya melanjutkan tidur yang ia rasa masih jauh dari kata cukup. Sampai di depan gerbang kos, Bianca tak langsung masuk. Ia memandangi arsitektur bangunan rumah itu dengan lebih seksama. Memang sih, terkesan angker jika diperhatikan dari luar. Ditambah lagi, suasana juga sangat sepi. Mungkin penghuni lain belum pulang, ucapnya di dalam hati. Bianca pun membuka gerbang perlahan. Walau catnya sudah mengelupas, namun gerbang ini terlihat masih sangat kokoh. Bianca berjalan melewati taman depan kos. Di sana terdapat sebuah ayunan yang nampaknya sudah berkarat. 2 buah lampu taman terlihat sangat berdebu. Belum dinyalakan. Mungkin karena ini masih sore. Bianca berjalan, namun pandangannya tak bisa lepas dari taman itu. Sesampainya di depan pintu kos, Bianca pun membuka pintu. Aduh, maaf Bu. Nggak apa-apa Bianca. Bianca menabrak Ibu Rosa. Beberapa detik memandang wajah Ibu Rosa, kemudian Bianca menunduk dan melanjutkan langkahnya menuju kamar. Sampai di kamar, jantung Bianca berdegup sangat kencang. Ia sempat melihat wajah Ibu Rosa saat insiden tadi. Wajah itu begitu dingin. Walaupun Ibu Rosa menunduk. Lalu Bianca membaringkan tubuhnya di kasur kapuk itu. Tanpa sadar, ia tertidur. Beberapa jam kemudian, Bianca. Sebuah suara yang begitu halus membangunkan Bianca dalam tidurnya. Bianca membuka mata. Seorang gadis cantik dengan rambut ikal berwarna keemasan, dengan gaun khas noni Belanda sudah ada di depannya. Sepertinya mereka seumuran. Bianca terdiam. Ia yakin bahwa gadis ini bukan manusia. Tak usah takut, aku penghuni kamar sebelah. Kamu anak baru kan? Tadi kau lupa menutup pintu kamarmu. Maaf jika aku lancang masuk tanpa izin. Aku hanya ingin berkenalan. Hai, iya gak apa-apa. Siapa nama kamu? Setelah kejadian itu, keduanya nampak terlihat sangat akrab. Setiap Bianca pulang dari kampus, Sheila selalu menemani Bianca dalam kamarnya. Mereka berbincang-bincang. Sheila sangat memahami sejarah, terutama saat Indonesia ada di zaman Belanda. Hingga tahunnya pun Sheila hafal di luar kepala. Wajar saja sih, Sheila kan keturunan Belanda. Ayahnya adalah seorang Belanda yang bekerja di Indonesia, dan ibunya suku pribumi. Wajahnya bisa dibilang sempurna, sangat sempurna, cantik luar dan dalam. Beberapa minggu berlalu, Bianca mulai merasakan ada yang aneh di rumah kos ini. Ia merasa seakan-akan hanya dirinya, Ibu Rosa, dan Sheila yang tinggal di sana. Karena ia selalu menemukan kos dalam keadaan sepi. Tak ada suara riuh khas kos perempuan. Sampai pada suatu malam, saat ia dan Sheila tengah asik menikmati green tea di kamar Bianca. Sheila, apa kamu kenal dengan penghuni yang lain? Hah? Oh, kenal. Tapi aku jarang berinteraksi dengan mereka. Memangnya kenapa, Bi? Tidak apa, hanya heran saja. Sejak awal datang, aku hanya melihatmu dan Ibu Rosa. Bi, kau harus terbiasa dengan kondisi sepi, seperti aku. Bianca diam. Ia masih penasaran. Mengapa kos ini nampaknya amat sangat hening? Ia berniat besok saat libur kuliah, ia akan menyambangi kamar penghuni lain untuk berkenalan.
Hari yang ditunggu tiba. Bianca mengetuk setiap pintu. Namun baru saja ia sampai di pintu ketiga, Ibu Rosa mendekatinya tiba-tiba. "Sedang apa, Bianca?" Ini, eh, anu, saya ingin berkenalan dengan mereka, Bu." Mereka semua sedang dalam masa liburan. Beberapa ada yang pulang ke rumah, sebagian lagi ada yang pergi menginap di luar kota. "Oh, begitu. Sudah berapa lama, Bu?" "Sudah 2 bulan. Apa kau merasa kesepian?" "Tidak juga. Hanya saja saya merasa asing dengan lingkungan yang sepi." "Hanya belum terbiasa. Lama-lama kau juga akan menikmati betapa indahnya kesunyian." Bianca pun mengangguk. Ia berjalan kembali ke dalam kamar. Wajah Ibu Rosa jauh dari kata bersahabat. Begitu kaku. Di dalam kamar, Bianca mulai membuka beberapa buku koleksinya, yang rata-rata bergenre horor. Sampai akhirnya ada sebuah buku yang sama sekali tak ia kenali. Ia merasa sangat asing dengan covernya. Sebuah tangan besar mencengkram tubuh manusia berukuran kecil. Buku siapa ini? Rasanya aku tak pernah membeli ini. Bianca mulai membuka halaman demi halaman. Bianca menikmati tiap kalimatnya. Ia terus membaca. Sampai di halaman tengah ada sebuah mantra. Mantra tersebut menuliskan bagaimana agar kita bisa merasakan atau menikmati hidup dalam kegelapan seperti hantu-hantu yang bergentayangan. Intinya, mantra itu bisa membuat kita merasakan bagaimana menjadi makhluk gaib. Di situ dituliskan bahwa si pembaca mantra harus ikhlas, tak boleh menyimpan dendam dan penyesalan. Bianca mulai tertarik dengan mantra tersebut. Ia ingin mencobanya. Bianca duduk bermeditasi. Ia sedang mengosongkan hati dan pikirannya. Kemudian, Bianca mulai membaca mantra tersebut. "Lepaskan aku dari bumi, biar aku melayang dengan jasad hilang. Ruang-ruang sunyi jadi tempatku antara gelap dan angin jahat. Tak biarkan mata awam menangkap bayanganku. Hanya yang sama yang mampu menjadi kawanku. Hilang aku bersama aromaku tanpa jejak, tanpa salam. Kembali aku bukan padanya, tapi pada mereka yang memintaku. Aku lepas napas dan napasku untuk pergumulan dalam kegelapan." Perlahan, dengan hitungan yang pasti ia membaca dengan hati-hati. Sampai di kalimat terakhir, Bianca mulai merasakan kepalanya berat, pandangannya mulai kabur, sampai kemudian ia pun tertidur. Bianca terkejut. Ia sudah berbaring di atas ranjang. Ia ingat betul bahwa tadi ia sedang duduk di lantai dengan sebuah buku asing berisikan mantra. Bianca turun dari pembaringannya. Ia mencoba mencari-cari keberadaan buku tersebut. Namun tak juga ditemukan benda itu. Bianca beranjak keluar dari kamar, mencoba mencari Sheila. Otaknya langsung mengarah pada gadis itu karena selama ini yang biasa keluar dan masuk kamarnya hanyalah Sheila. Namun baru saja tangan mungilnya ingin membuka pintu, ia menghentikan langkahnya. Bianca baru ingat bahwa selama ini Sheila tak pernah memberitahukan di mana kamarnya. Apa mungkin ia harus mengetuk satu persatu kamar yang ada? Gagang pintu ditarik. Beberapa langkah keluar dari kamar, ia begitu terkejut. Bangunan ini tak lagi sepi. Banyak gadis-gadis berpakaian mirip Sheila nampak asik berbincang-bincang di depan kamar. Ada yang sedang membaca buku, ada yang sedang mengobrol. Mereka semua berwajah indah.
Bianca melongo ke lantai bawah. Di taman, ia bisa melihat beberapa gadis asik bermain ayunan. Walaupun hari sudah gelap, namun wajah mereka masih terlihat jelas lewat pantulan lampu taman yang sudah dinyalakan. Mungkin mereka sudah kembali dari liburannya. Aku tanyakan saja pada mereka, di mana kamar Sheila? Ucapnya dalam hati. Bianca mulai menyapa salah seorang gadis. Ia nampak lebih cantik dari Sheila. Bulu matanya lentik, warna matanya hijau, kulitnya sedikit berbintik, bibirnya merah merona. Rambutnya yang keriting dibiarkan terurai. Hai, aku Bianca. Boleh berkenalan? Oh, hai. Vina namaku. Kamu nampak kebingungan? Ah, iya, aku mencari seseorang. Siapa? Bolehkah aku tahu? Sheila van der Wijk. Dia ada di kamar 6. Setelah mengucapkan terima kasih, Bianca langsung pergi meninggalkan Vina dan beberapa temannya. Ia berusaha mencari kamar yang dimaksud. Sesampainya di sana, Bianca melihat sebuah pintu kayu bernomor 6. Bianca pun mengetuknya. Tak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali diketuk masih juga tak ada jawaban. Bianca pun mulai memberanikan diri membuka pintu kamar itu sendiri, lalu menutupnya kembali, sangat hati-hati, hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Lampu kamar ini sangat redup, dan ada yang berbeda dari ruangan ini. Tempat tidurnya dibatasi sebuah sekat, dan itu tidak dimiliki Bianca di kamarnya. Jadi, saat masuk ke kamar, orang akan melihat meja kecil dan 2 kursi kayu terlebih dahulu. Sebuah meja kecil berbentuk persegi nampak penuh dengan foto-foto Sheila. Semua fotonya berwarna hitam putih. Sheila berpose macam-macam. Ada yang sendiri, ada pula yang bersama kedua orang tuanya. Sebuah lemari besi berkarat mirip yang ada di kamarnya Bianca nampak terbuka. Kaki Bianca berjalan mendekati lemari. Matanya ingin sekali melihat isi di dalamnya. Dan ia melihat sejumlah baju ala noni Belanda tergantung di sana. Namun warnanya sangat lusuh, bahkan kecoklatan. Bianca mencoba menyentuhnya. Ia terkejut. Ini seperti baju-baju puluhan tahun lalu yang sudah tak layak pakai. Begitu rapuh, di beberapa bagian sudah bolong, bahkan mungkin dimakan tikus, dan di bagian bawah lemari sudah banyak rayap. Mana mungkin Sheila membiarkan lemarinya seperti ini? Jantung Bianca berdegup begitu kencang. Namun kakinya terus ingin berjalan mengarah ke ranjang di balik sekat. Ia yakin Sheila tengah tidur di sana. Bianca berjalan perlahan. Sheila. Bianca hampir pingsan. Ia melihat sebuah tubuh seperti nenek renta terbaring dengan sebuah kalung di lehernya. Rambutnya yang berwarna keemasan memutih. Awalnya Bianca tak yakin bahwa itu Sheila. Namun ketika ia melihat sebuah tanda lahir di punggung tangan orang dalam pembaringan, ia yakin bahwa itu adalah Sheila. Ditambah lagi, wajah cantik Sheila benar-benar terbias di wajah itu. Apa ini mamanya? Atau neneknya? Oh Tuhan, ada apa ini? Bianca berharap ini semua hanya mimpi. Namun ia tak ingin mengakhiri ini, karena ia masih menikmati permainan jantungnya. Perasaan ini yang tak pernah ia temukan saat ia membaca buku-buku horor yang sama sekali tak memacu adrenalin. Bianca mulai mengelus tangan orang yang terbaring itu. Ia merasakan tubuh itu begitu dingin. Ia mengelus kedua pipi yang hanya berbalut kulit keriput. Tanpa disangka,
Kedua mata perempuan itu terbuka. Bianca tak mampu berkata-kata. Mulutnya bungkam. Wanita itu bangun dari tidurnya. Suara sendi seperti orang sedang meregangkan otot terdengar dengan sangat jelas. Perempuan itu mulai membuka mulutnya. Jelas terlihat bibir keriputnya sudah mengelupas. Bahkan jajaran giginya pun sudah menghitam. Namun ia masih terlihat cantik. Bianca? Sheila? Apa kau Sheila? Siapa yang membawamu ke sini? Seseorang mengatakan padaku bahwa ini kamarmu. Siapa? Apakah Ibu Rosa? Bukan dia. Tapi seseorang gadis. Kalau tidak salah ingat, namanya Vina. Bianca, maafkan aku. Harusnya kau tak sampai di sini. Kau pasti sudah melihat mereka, bukan? Mereka siapa? Gadis-gadis yang ada di bangunan ini. Iya, tapi tunggu. Kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Apakah kau Sheila? Mengapa kau amat berbeda dari kau yang kemarin? Aku menemuimu dengan penampilanku ratusan tahun lalu. Saat aku masih cantik. Saat aku belum mengetahui bahwa bangunan ini akan membelengguku. Apa maksudmu? Puluhan tahun lalu, aku dan beberapa temanku yang juga keturunan Belanda secara serempak dimasukkan ke dalam asrama ini. Pemilik asrama ini adalah Tuan Rosa. Ia terkenal memiliki ilmu hitam. Dia memiliki sebuah mantra di mana mantra tersebut bisa membuat orang mati tanpa merasakan sakit dan membiarkan arwah orang tersebut bergentayangan tanpa ada batasan waktu. Awalnya, semua nampak normal saja. Namun, setelah 1 tahun berlalu, satu persatu para gadis menghilang, sampai yang terakhir sahabatku, Lucy. Sebelum menghilang, ia sempat menuliskan surat padaku. Ia menceritakan tentang siapa Tuan dan Nyonya Rosa yang sebenarnya. Lalu ia memberikan padaku kalung ini. Ternyata Tuan Rosa mengetahui surat yang diberikan Lucy kepadaku. Maka dengan ilmu hitamnya, ia mengurungku di sini sampai akhirnya. Shell, lanjutkan ceritamu. Mungkin aku bisa menolong. Aku tak bertahan lama dalam ruangan ini. Mereka sama sekali tak memberiku makan. Aku pun mengidap asma. Hingga di bulan ke-6, aku menghembuskan nafas terakhirku. Kau tidak perlu takut, Bianca. Kita sama. Hanya saja, pada saat itu aku mati dengan jasad, sementara kau tidak. Apa maksudmu? Tak ada satupun manusia yang bisa melihat banyak orang di sini. Kecuali mereka sudah sama-sama mati dengan membaca mantra itu. Jika kau sudah bertemu Vina, itu sama halnya kau sudah seperti dia dan yang lainnya. Aku dan Ibu Rosa mati karena takdir Tuhan. Namun tetap, kami belum bisa tenang karena jasad kami tak pernah ditemukan. Kau bohong, Shell. Kau ingin membohongiku, kan? Aku sudah menganggapmu sebagai sahabat, namun kau tega membohongiku. Cobalah kau keluar kamar. Ini pukul 8 pagi. Silahkan kau nikmati mataharimu. Bianca berlari keluar kamar, meninggalkan Sheila di dalam kamarnya. Lalu Bianca berteriak, ia kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Ia pun buru-buru masuk ke dalam kamar Sheila. Sudah percaya
Kau tak akan lagi bisa menikmati pagi, siang, dan soremu. Kau hanya bisa menikmati malammu. Apakah kau tak menyadari bahwa aku selalu menemanimu di kala malam? Apakah kau tak menyadari bahkan Ibu Rosa selalu mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya? Ini takdir kita. Saat itu, Bianca menangis sesenggukan. Ia menyesali karena sudah membaca mantra itu. Ia merasa bodoh. Ia tak menyangka bahwa kini ia adalah hantu. Apakah ada cara lain, Sheila? Tak ada. Takkan pernah ada. Kau, aku, juga mereka akan jadi penghuni asrama tua ini selamanya. Selamat datang, Bianca. Selamat datang di asrama kita.